Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Yang dimuliakan Bapak pengurus dan jamaah Masjid Tangah Jua, semoga umur yang diberikan Allah bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk lingkungan. Karena Nabi bersabda, khairun nas may yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi kalau ndak ada manfaat awak lain, mendatangkan mudarat sewa duit ko rancak mati zelek. Setelah kita memuji Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi yang terakhir ini seluruh orang yang hidup sesudah beliau itu disebut umatnya. Kalau nabi-nabi sebelum beliau banyak diutus hanya untuk kaumnya. Sehingga di dalam Al-Quran kita baca Nabi Nuh itu dulu memanggil manusia, ya qaumi, wahai kaumku. Jadi terbatas. Tapi Nabi Muhammad data bak menundur atau bak menyesah. Ada manusia hidup di muka bumi ini, itu semuanya umat beliau. Nah, kepada Nabi itulah kita bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Tangah Jua, ambo apabila taluang, itu biar ndak diminta na dia jiboy ambo meneleponinya. Jadi besok ajiboy ambo mengaji ke kapau. Sudah isa. Karena jadwal rutin tu ndak bisa, dek banyak pai keluar. Mengaji awak besok hari Senin di Musaji Tangah Jua ba. Kaum muslimin, bapak-bapak yang terhormat, yang saya muliakan, karena itu nak bisa kemari. Kecik beliau tadi, Pak Bendahara, hari Senin ko orang banyak puasa. Ndak puasa na orang serami ko je sikonya. Kecuali mungkin Ramadan enggak rami ni mak tahu urusan orang kok. Iya kan? Nang kedua banyak orang beranggapan kau mengajak ke surau oleh kaji itu ke itu setanya. Tidak ada ketukuk tambah itu dah. Jadi kaum muslimin jamaah kita tetap pasti ada, walaupun tidak banyak. Iblis memohon ke Allah.
Kau kaji wak malam kini. Iblis itu sudah durhaka ke Allah, ya kan? Tidak patuh kepada Allah dengan memberi hormat kepada Nabi Adam, Allah memurkainya. Tapi dia tidak menjadikan Allah itu dimusuhinya. Dia tetap bermohon kepada Allah. Iblis yang telah terusir, wa kana minal kafirin, kata Allah, adalah iblis itu kafir. Tapi iblis itu akalnya sehat. Dado iblis membawa sesajian ke kaki Gunung Merapi, dek kalau doe. Apa bawa sesajian ke sinan. Boleh jan berang pauninyo. Atau bawa sesajian kakubuh. Orang yang dianggap kiramat ketika hidup. Dijadikan inyo penyampaian permohonan awak ke Allah setelahnya mati. Sedang iblis saja yang telah dianggap oleh Allah kafir, dia tahu tempat bermohon itu hanya Allah. Kenapa? Itu yang beda. Selain dari Allah itu alam. Kalau kita memohon kepada alam, tunggulah untuk kecewa. Di kampung Ambo di Baso Pak, kini lah habis. Mudah-mudahan sawan Nabi ya. Ada diyakini orang kubunya kabui. Ambo tanya jo ayah dulu, bamang ko kubunya kabui namono ya. Ada orang turun di kabui dulu. Tu hilang saja sinan. Kubunya bisa 12 meter, kadang-kadang 8, kadang-kadang 3. Kan nak masuk akal tu Pak. Kalau lah lama hari paneh petunjuk Nabi ya kan? Apa petunjuk Nabi Pak kalau lah lama kemarau? Salat istisqa. Orang kasinan mendoa ke kubunya kabui itu. Masombo ketek masih ada tu. Kini tidak ada lagi. Ada baringin di bawah pasar, dek suku anam di Baso tu, mangko ditanam di orang gaek, batang baringin nanam. Atau diyakini ada pauninya sinan bujang hitam. Ya kan? Kalau orang sakit, tu pai ke dukun, ano takajui di bawah baringin nanam jo bujang hitam, tapi ja anak bujang hitam ko dinau. Harus diantai antaran kasinan. Bawa nasi kuning, bawa api ayam, talu boleh. Kalau ada nanti itu tu, masuk ambo ketek, mau mandok-mandok ada balik bunga lontar tu. Lapai orang nama letak tu, kau mau makan. Ambo saja ketek nak percaya je tu tu Pak. Apalah, ialah gaik jadi ustaz tu. Sekarang masih banyak orang yang seperti itu Pak. Mengkeramatkan gunung, mengkeramatkan laut, mengkeramatkan kubur. Sedang iblis yang akan masuk neraka, tentu dia tempat bermohon. Tidak sembarang meminta, tidak ada minta ke orang. Dia minta kepada Allah. Apa katanya kepada Allah? Karena saya sudah dicap makhluk sesat, ya Allah. Saya tidak rela. Maka seluruh anak cucu Adam akan saya sesatkan dari jalan yang lurus. Siapapun dia. Kalau ustadz, ada cara menyesatkannya dengan ilmu keustadzaannya. Kalau pejabat dengan ilmu kepejabatannya. Kampus ASEAN, ulama betuju, orang mengalih betuju, pengusaha betuju. Akan saya sesatkan semua. Jadi iblis ini makhluk yang sangat pendendam, ya kan? Dia marah kepada Nabi Adam, sadonya anak cucu Nabi Adam nyemusuhi. Nan intinya mana ba'a? Nyonda amuah masuk neraka surang. Sekarang pertanyaannya sebelum kita lanjutkan ayat ko, berhasil ndak iblis? Ini lagi. Berhasilkah iblis dengan programnya itu? Ternyata dengan izin Allah berhasil, Pak.
Sehingga kalau kita lihat dalam surat Sajadah, kita lihat dalam surat Al-A'raf, orang lebih banyak masuk neraka dari surga. Ya kan? Mudah-mudahan kita tidak masuk neraka, Pak. Tapi jangan kurang ajar, itu saja. Kalau kurang ajar ke Allah, pasti masuk neraka. Siapa yang kurang ajar ke Allah tu, Pak? Nasi Allahnya makan. Ayam goreng Allahnya makan. Gulai kapau Allahnya makan. Lamang tapai Allah makan. Durian Allah makan. Air Allah minum. Pi sembahyang indah. Ada enggak orang situ? Semuanya dari Allah, tapi Allah tidak disembah. Itu yang kurang ajar tu. Iya kan? Nah, dalam Islam disebut kafir. Man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang sengaja meninggalkan salat, maka kafirlah dia. Buktinya iblis itu berhasil, Ustaz. Di dalam surat As-Sajadah Allah berfirman, wa bada'a khalqal insani min tin. Artinya tahu. Dan dimulai kejadian manusia dari tanah. Kejadian itu khalqa. Kalau khalaqa telah menjadikan, atau fi'il madin. Kemudian summa ja'ala naslahu min sulalatim mimma immahin. Kemudian kami lanjutkan kejadian manusia itu dari saripati tanah. Ya kan? Seluruh yang dimakan oleh manusia tumbuhnya di tanah. Dimakan, kemudian dia jadi apa nih? Jadi sperma. Disimpan di tulang sulbi calon ayah kita. Kemudian ayah kita ini dijodohkan dengan ibu kita. Maka terjadilah pernikahan. Kelanjutan kejadian awak kau, Pak, tidak langsung dari tanah dong. Mimma immahin. Dari air yang memancar, air itu hina. Sedang itik saya tahu air kau hina, Pak. Di mana tahu itik? Itik kalau lah sudah bergaul jadi ininya langsung mandi. Orang ada yang tidak, Pak. Orang. Karena itu najis. Kan? Summa sawahu. Kemudian disempurnakan kejadian itu. Cara menyempurnakan itu nyurela di Allah dalam ayat lain. Kecil Allah. Pertama dari setetes mani. Berubah menjadi segumpal darah. Sudah itu berubah jadi sebongkah daging. Daging itu dikasih urat, saraf, tulang. Sudah itu alai. Wa nafakha fihi mirruhi. Dan kami tiupkan roh kami ke dalam tubuh yang mati itu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan kami jadikan dengan roh yang ditiupkan itu, wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a. Ku supaya ingat yo pasangan-pasangan muda na masih subur jo istri lai, muda lai. Ya kan? Nan mulai berfungsi bayi di dalam parui ketika diciptakan ya Allah lah ditiupkan angok ke dalam yang mulai berfungsi itu pendengaran. Jadi haji boy kalau rasul-rasul ke mengandung ibu lai, ya kan? Itu bacalah Al-Quran ketika hamil tu jam lagu. Sebab anak dalam kandungan kalau lawango lah bisa mendengar. Kalau awak mengaji baca Quran yang dia dengar ayat-ayat jangan lagu-lagu ndak sendiri dilakukan atau lagu-lagu menyasai untuang. Lagu-lagu ke kalau mau simak Pak sari na lagu tu sair-sairnya tu nan bersyukur. Tapi marato inasib. Nan tak sesuai na inyolah kayo pisan saya jo ceknya dalam lagu.
Rumput sarui panjang laba lapanek pandan maladuangkan. Oh bansai idui kayo laba mularek badan menangguangkan atau kolesterolnya 5. Ini bapak-bapak. Ndak ajiboy dia mempono. Tu pak. Hanya merasa je ngicel. Nah ini. Jadi bacalah Al-Quran ketika istri kita hamil. Berdua-dua anak orang Iran yang hafal Al-Quran umur 5 tahun itu bagaimana Pak? Ayah dan ibunya selalu baca Quran ketika menikah sampai hamil. Jadi nanti dengan anak itu taruh ayat Quran. Allah sampai ayat itu Ustaz Alun. Wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Itu buktinya iblis berhasil mengadu anak Adam supaya sasek dari jalan nalurui. Qalilan ma tashkurun. Sakete mana anak Adam tu menjadi orang bersyukurnya nan banyak kufur. Ambo kama mengaji Pak, selain dari Masjidil Haram je Masjid Nabawi. Tidak ada orang salat subuh sarami salat hari raya dah. Lalu nambo temukan di negara awak. Tapi kalau di Masjidil Haram je Masjid Nabawi lain. Salat hari raya nan 2 kali itu hari raya haji ce hari raya fitir. Tu wajib salat tu atau sunat? Abang kau Pak beli baju koko baru untuk salat sunat tu? Untuk salat tiap hari kau bawa sekian saruan ala mau piye? Tu baju kaos apa merek Megawati lo di belakang bantuan ndak baju nan lain. Hanya waco di orang salat sembahyang. Megawati Soekarno Putri. Ya kan? Untuk salat sunat beli baru baju rancak. Ken saruanan rancak, kupiah na rancak. Kata Buyamka, kalau engkau melihat orang Islam, lihatlah ketika salat sunat hari raya. Tapi kalau engkau melihat orang Islam yang betul-betul iman, lihatlah salat subuh aja. Di tengah jua aku kira-kira kalau datang orang salat subuh ke musaji, mungkin tak tampung. Mau cari rumah rapi. Entah kau ada musaji na lain, musala na lain. Mau cari mengaji ndak ya do narami dah Pak. Artinya. Padahal salat subuh itu salat wajib, bukan salat sunat. Tapi salat sunat rami orang datang. Tukar kain sarung, tukar baju, nyo pilih lo saf na di muka, nyo bawa saya dah pukul 5 ke sana, 5 pagi. Nyo larang tampek tu nak beli orang lain. Iya kan? Tandanya iblis berhasil Pak. Banyak tanda-tanda iblis berhasil tu. Ada je nampai menengah kaji ke Suroko, lalu. Itu berhasil je iblis tu. Nyo suruh sanda dia iblis ditonggak tu. Ya kan? Kalau itu saya. Pilih tak sasik mana. Lain tak sasik mana. Itu iblis. Di dalam surat Al-A'raf ayat 179, ya kan? Tandanya iblis berhasil. Apa kata Allah dalam ayat ini? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan aku penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Jadi lebih banyak manusia masuk neraka dari serugoba itu kece Allah Pak, nak kece ambo doh. Banyak manusia akan masuk neraka. Itu kata iblis tadi, indah akan bara nangka menampuh jalan naluru itu dari Allah. Nan banyak jalan bengkok nyetampuh di manusia tu. Ndak tahu nyo bahasa umurnya pendek,
Biana ke kayunya, barana kerancak rumahnya, barana banyak otonya, barana banyak pitihnya, itu katingga, ndak takana dinya tu aja. Belum ada secara nyata kita lihat orang yang mati dikuburkan hartanya ke dalam kubur oleh anaknya. Enggak ada. Kok Yona enggak temui, Pak? Kan dikubur rumahnya, dikubur otonya, sekadang aku kubur ke dia. Ya kan? Sekadang apa? Jadi enggak ada. Kaya miskin masuk kubur itu, ya kan? Ya, membawa kain kapan. Di sinilah keberuntungnya orang beriman. Dia membawa amal. Kemudian kaum muslimin, manusia dan jin masuk neraka itu karena program iblis itu berhasil. Ba'a orang tu. Kecil Allah. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau memahamkan apa yang kami wahyukan kepada Nabi. Nyo tantang ke Allah. Kata Nabi dalam hadisnya, inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh itu ada darah beku. Iza salaha salahal jasadu kulluhu. Kalau baiknya baik seluruh tubuh. Wa iza fasada, kalau rusak, rusak seluruh tubuh. Ala wahyal qalb. Ketahuilah dia hati. Nah, yang hati itu mana yang dimaksud Nabi, Pak? Itu jantung, Pak, bukan liver. Orang kalau ada putus hijau pacarnya, Pak, nyorampeh di orang lain. Ageceknya. Jantung hati juga jantung hati dan mana nyorabut. Ndak hati jantung, jantung anan jantung tu, Pak, karajonyo secara laye memompan darah. Indak baranti melaki awak mati tu. Kalau jantung berhenti, berarti awak mati. Iya kan? Bara, di mana letaknya? 3 jari di bawah susu. Begitu pentingnya fungsi hati untuk mengingat Allah. Nabi Ayub 7 tahun sakit, Pak. Tidak sehatnya minta dong. Curhat. Curhatnya bagaimana? Saya sakit ya Allah. Tapi saya tahu engkau zat yang maha pemurah. Kenapa ucapan Nabi Ayub begitu? Karena beliau tahu ketika awak sakit tu, Pak, tenaga diambil dari Allah sehingga awak lemah. Malaikat nyutus tu. Sudah tu nyutus malaikat cek nyambil selero, Pak. Sadonyo pahit segala awak sakit tu. Malaikat nang ketiga de awak sabar badan sakit-sakit, selero ndak amuh awak sabar, malaikat nan cek lai, ya kan? Meminta ampunkan kita ke Allah. Nyo sabar mado sakit ya Allah. Itu nan dicuba dek Nabi Ayub. Baulek badan 7 tahun, nyo curhat saja. Cuma nan nyo minta angka Allah, karena nyo tahu jantung kau untuk berzikir, janganlah sampai dimakan ulek jantung ambo ko ya Allah. Kalau dimakan ulek jantung tu bahagia cik ambo zikir lagi. Nah, kini banyak jantung orang alun baulek lah, Pak. Apinya malah zikir. Malah zikir. Kalau bahasa luang, amuhnya dari sanjo sampai perak siang. Pada bahasa luang tu, Pak, paling lama, paling bisa awak bahasa luang, malaki gigi habis. Tanyalah je tukang saluang tu, Pak, kota dan saya. Kalau lah habis gigi teh bawah, Pak, tak bisa saluang naik. Itundo no bibi ke dalam. Tak bisa saluang tu berbunyi naik. Jadi hati beliau tidak dimakan oleh ulat. Begitu hati jantung itu kaum muslimin, kini kan banyak kita lihat aja boy di AP, gaik berumur 89, kawin juga anak gadis umur 9 balik. Atau paham kau amuhnya tu Pak Ustaz tu itu, hati no kan naik.
Kalau menurut awak enggak. Ya kan? Nah, hati anak gadis itu kanai kerangai itu, walaupun kanai nyodeknya banyak pitih. Bisa saja tuh. Pina nyale hamuanya. Hamu sandiang lah itu sekecil rangai itu. Ya orang gaya umur 89 tapi ini kadi umur 9 malih. Ahmad Albar semua kadang nyombo tapi ini umur 9 malih. Layan najil. Dia orang gaya kau kalau begini muda pak bisa orang nak lihat. Sebab pak bersemangat dia cuba lah. Begitu fungsi hati, maka kita kaum muslimin minta petunjuk kepada Allah. Janganlah hati kita ini sampai sakit, baik sakit lahiriah maupun sakit batiniah. Sakit lahiriah pak, tidak senang saya orang kayo sakit ya tiak, orang mepengkai sakit ya tiak. Itu tidak rancak penyakit itu tuh. Orang yang sudah ada diberikan oleh Allah segala sesuatu yang di luar dugaan kita, itu takdirnya. Tidak perlu wingi. Itu takdirnya dari Allah. Iya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, tunyo-tanyo dari Allah. Apa lu? Bamengko bangi naik bilih tu kawak tu itu lepak. Beliau pilih itu dulu mandanga Allah mengecean nang kejadi kalipah di muka bumi Adam. Nanyo kaji dipilih ambul 6.000 tahun tinggal di serugo makhluk senior. Bamang ko inda ambo nandi citrakan di Allah. Pencitraan namanya gini. Bamang ko si Adam pejak kepatang tu umurnya baru. Raso serupa itu tuh. Tak sanang hatinya ke Nabi Adam. Nyo cari jalan menyasik Nabi Adam. Taluk dia nyoba. Nabi Adam taluk di iblis. Itulah awak muka terjampak ke dunia. Ke dunia. Walaupun itu skenario Allah. Taluk. Cuma Nabi Adam kau hebatnya pak. Inyolah tolonsong berbuat salah mode itu. Nyo minta ampun tak nyo buat lah. Kalau Adam nang gini tak pak. Minta ampun tu kau buat balik. Minta ampun kau kerja itu balik. Di sini kesalahan. Maka Nabi Adam itu nanti juga masuk surga kembali. Karena setelah bersalah, dia minta ampun, tidak dibikinnya lagi. Jadi dendam ini. Indak ke Nabi Adam seorang saja tu. Kanak cucu Nabi Adam. Sampai kapan? Sampai sakaratul maut. Cubalah dapat lampir mati nanti digoda aja di iblis. Piau orang di samping awak nak mencari awak ke mati itu tak tahu dah. Orang ke mati itu kecil Nabi awih pak. Cubalah dapat nanti. Mau cubalah nanti. Iblis kombo tetalua tapai tomat top. Ya kan? Tetalua pinang. Ya kan? Alai. Ya, kalau pelape awi dah. Ya kan? Awak sangat awi, nyatawarkan itu. Yang meminum itu tidak bisa lidahnya baca la ilaha illallah. Ya su'ul khatimah lah dia. Jadi semenjak sekarang kaum muslimin para jemaah kita minta tolong kepada Allah. Allahumma hawin alaina fi sakharatil maut. Mudahkanlah hamba dalam sakaratul maut ya Allah. Mudahnya tu bisa lidah menjual la ilaha illallah. Kalau sakit mati di semudahan tak bisa dah pak. Sedangkan Nabi terasa sakit mati itu. Sehingga beliau mohon kalau cuiko sakit mati ya Allah, tak taluk di orang tengah jual nanti kau ya Allah. Sedang ambo kau nanti berdosa, nak tanggung sakitnya. Itu tidak amuh Allah dah pak. Kullu nafsin za'iqatul. Setiap diri itu harus merasakan sakit mati je. Tak bisa dipindah-pindahan gitu Allah. Kemudian kalah jaleh dawak tu pak, nyondak ke Nabi Adam. Saya mendandam iblis kau awak. Kau ustaz.
Ya kan? Orang bersedekah ke masjid, ya kan? Bisa je masuk neraka. Sebab itu, tidak tersurik sedekahnya tu di papan laporan. Hanya minta lihat. Kau percuma saja, mah tidak tahu jemaah lain masuk di sedekah dan tidak bersurik di papannya, nak lihat je. Hanya minta lihat. Ya kan? Hanya tanya. Kalau di pengurus musajid, orang nak labai infak kau, Pak Ustaz, tidak tercatat, hanya minta balik, hanya tu. Kata sahabat-sahabat Nabi dulu, Pak, orang tu muntahnya pada hak nan hijau bantuak cindu tu. Kemudian nyo jilek balik. Asal itu. Ni kan? Kecik pengurus masjid, kau ustaz nang kau mengaji, tolong sampai ambil koyo. Itu tu sampean. Mudah-mudahan nyubah perangainya aja. Allah semangat lah ustaz kau nyampean. Ya kan? Dah sudah mengaji kau kecik orang nak mecik kau. Nyo ndak datang aja. Jadi ndak usah ustaz kau di pasan-pasan nang kaji le, Pak. Kadang-kadang orang nak nampak pasan tentunya ndak datang nah. Dia salah ustaz tu kaji nang kenyo sampean, lai terengah di pengurus tu. Kau ndak agak-agak lo ustaz mengaji. Itulah kaji hari kini aja. Dangan salah. Ini, Pak. Alah payah nyampein. Ustaz tu orang nombor buik tu ndak dah. Ndak datang. Hanya nak satu dengar. Dari mana kamu datang menyesatkan umat saya, kata Allah. Summa la'atiyannahum min baini aidihim. Ambo akan datang dari depan. Cula Pak perhatian apa nan ibu nan saumur jambo saja akito ketek-ketek tahun 60 atau 59. Abara kemajuan teknologi ko sampai gini. Ambo dulu Pak sampai balari ke tengah sawah, ba mangko ada radio bunyi tengah sawah. Sabok radio dulu basambon jo kabel listrik kwa. Di lapau adanya. Itu ada orang kampungnya mairi, kan? Lawan saluan orang. Dulu hari satu kan orang saluan dari radio tinggi kok. Di makawe no go mak ba mangko ambo radio ko babuni. Ano pakai batu baterai. Rupa do di belakang baterai. Nan baterai itu tu dulu Freddy mereknya ABC segala macam, ndak bisa dicas loh Pak. Kalau kini kan adalah baterai spesial bisa dicas. Sedang baterai awak sih bisa dicas ini Pak. Apalagi baterai HP. Apa tambah maju. Jawab Android kini kok. Awak tak perlu surat undangan. Tak perlu mengirim ucap lebaran jo karatu lek. Tak berurusan nak jakan tua pos. Kemajuan dunia tu banyak orang ingin mencapai berhutang. 5 tahun otoro jua. Abang biak KDP, abang biak loto baru sampai mati maka riba. Ya kan? Atau dunia di depan merayu. Wa min khalfihim, setan mendorong di belakang. Nan suuk kidalah dojo dewa. Atu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hawa bepantang kalisdasan, nafsu bepantang karandahan. Jadi di awak dua modelnya, kemudian iblis mengganggu kiri kanan, di depan dan di belakang yang tidak ada dari atas. Maka tetaplah mohon perlindungan kepada Allah. Ya kan? Karena orang lazan, kita salat berjemaah, sudah tu kami pilot tabligh akbar ke kapau. Ya kan? Nasi kapau juga lera buang, tambah seketik je semalado, kok nak adona berpitih, jan ba manuang, capek jago, pai kerajo. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.